Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Malam hari ini kita mau bicara mengenai gereja yang asli, gereja yang sejati, karena di tengah dunia ini, kata gereja itu banyak dipakai oleh kelompok-kelompok. Maka malam hari ini kita mau merunut manakah yang sesungguhnya gereja yang asli, yang 2000 tahun yang lalu didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka subjudul pada malam hari ini adalah melacak jejak perjalanan gereja Kristus. Kita tahu umur gereja yang didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kira-kira sudah 2000 tahun lamanya. Malam hari ini aku akan mengajak engkau semua untuk menelusuri jejak-jejak itu. Yang pertama kita bicara mengenai gereja yang satu. Mari kita lihat dengan satu pertanyaan saudara-saudari. Kita mulai dengan satu pertanyaan yang nanti akan kita cari jawabannya di dalam Alkitab. Pertanyaan itu adalah, apakah Yesus Kristus mendirikan satu gereja di muka bumi ini? Ini pertanyaan yang pertama. Nanti kita akan cari jawabannya di dalam kitab suci, di dalam ayat-ayat suci yang diwahyukan Tuhan secara tertulis kepada para rasul, pengikut rasul, kepada kita semua. Ini titik tolak kita. Apakah Yesus Kristus mendirikan satu gereja di atas muka bumi ini? Ada banyak jawaban. Bahkan yang termasuk yang ekstrim, ada orang yang mengatakan tidak. Yesus Kristus ke sini dunia ini untuk membawa ajaran, bukan mendirikan agama, tidak untuk mendirikan gereja. Tetapi apakah Alkitab bicara seperti itu? Pendapat-pendapat boleh, tetapi bagaimana ajaran Alkitab menjawab pertanyaan ini? Mari kita lihat bersama-sama, kita baca ayat yang pertama yang dikutip dari Injil Matius 16 ayat 18. Kita baca sama-sama saudara-saudari. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara-saudari silakan fokus pada tulisan yang saya cetak kuning, nggak usah fokus pada muka saya yang terlalu cakep ini saudara-saudari. Aku akan mendirikan jemaatku. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia ada dua terjemahan yang diakui oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Terjemahan bahasa Indonesia yang bernama TB, terjemahan baru, ini yang saya kutip. Kemudian yang kedua terjemahan BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, dalam kurung BIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari. Ini masih belum terlalu jelas. Kalau kita membuka terjemahan BIMK lebih jelas. Maka sekarang aku bukakan ayat yang sama, Matius 16 ayat 18, tetapi dalam versi terjemahan yang lain lagi. Mari kita baca sama-sama saudara-saudari. Sebab itu ketahuilah, engkau adalah Petrus, batu yang kuat. Dan di atas alas batu inilah aku akan membangun gerejaku yang dikalahkan sekalipun oleh maut. Dalam terjemahan BIMK, terjemahannya lebih jelas. Kalau dalam terjemahan TB ada kata jemaatku. Tetapi sebenarnya terjemahan yang lebih harafiah, terjemahan yang lebih persis adalah terjemahan BIMK dengan menerjemahkan gerejaku. Ada kata akan, perhatikan. Kalau kata akan itu sudah terjadi atau belum? Belum, suatu rencana. Kapan ini diucapkan Romo? Ini diucapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di Kaisaria Filipi. Ya kira-kira 1-2 tahun sebelum beliau masuk kota Yerusalem untuk mengalami penderitaan sampai wafat, nanti kemudian dibangkitkan dan seterusnya itu. Jadi ini kira-kira 1-2 tahun sebelum kejadian Yesus Kristus wafat, bangkit, naik ke surga. Ini di daerah bagian utara dari wilayah Israel, di daerah Kaisaria Filipi. Maka kata-katanya apa? Akan. Romo kok terjemahannya ada yang membangun jemaat, ada yang membangun gereja. Sekarang kukutipkan bahasa yang lain. Kalau bahasa Indonesia mungkin yang benar yang mana Romo, apakah jemaat apa ke gereja. Maka dengan perbandingan terjemahan bahasa yang lain, mari kita membacanya sama-sama di dalam bahasa Inggris sama-sama. And I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Dah stop sampai di situ. Yang bagian dengan cetak kuning I
will. Ya, I will my church. Perhatikan, church itu satu atau banyak? Satu. Karena bahasa Inggris jelas sekali kalau bicara satu atau banyak. Kalau satu pasti ditulis church, kalau banyak pasti pakai S supaya adem, saudara-saudari ya. Jadi pasti akan churches. Tuhan Yesus tidak mengatakan my churches, tapi mengatakan my church. Kita lihat terjemahan yang lain. Ini terjemahan bukan terjemahan Katolik loh ini. Terjemahan King James Version itu bukan terjemahan gereja Katolik, itu terjemahan gereja yang lain. Mari kita lihat yang lain. Sekarang terjemahan di dalam bahasa Latin yaitu Nova Vulgata. Vulgata itu Alkitab resmi gereja Katolik yang merupakan terjemahan Alkitab dalam bahasa Latin. Kita tahu bahasa kebangsaan seluruh dunia untuk gereja Katolik adalah bahasa Latin. Maka mari kita baca bersama-sama saudara-saudari. Remaja yang baca katanya, tenang, tenang. Kujamin kalau membaca bahasa Latin lidahmu tidak akan keseleo saudara-saudari. Karena begini, ini ilmu saja sedikit. Bahasa Latin diucapkan tidak terlalu berbeda dengan bahasa Indonesia. A dibaca A. Kalau Inggris kan beda. I will my church. Gitu, ada gitu-gitunya. Tapi kalau bahasa Latin itu santai saja. Ini dibaca et ego gitu saja. Jadi gampang kan? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Et ego dicotibi tu es Petrus et super hang Petram edificabo ecclesiam meam. Stop sampai di situ. Artinya apa? Artinya yang kayak tadi itu artinya ya. Artinya yang kayak tadi. Jadi edificabo, aku akan mendirikan. I will. Kemudian ecclesiam, ecclesia itu gereja. Ecclesiam itu berarti satu, sama seperti bahasa Inggris church. Tetapi kalau sampai di sini orang bisa masih ngeyel, itu Alkitabnya orang Katolik karena bahasa Latin. Alkitab Perjanjian Baru kan ditulis tidak dalam bahasa Latin. Oke, enggak masalah. Hari ini malam ini kukutipkan bahasa asli dari ayat ini, yaitu di dalam bahasa Yunani. Sudah, mari kita baca bersama-sama. Apakah orang di sini paham perkataanku? Mari membaca, bukan mari ketawa, saudara. Mari kita baca sama-sama. Jadi kalau pengen tahu isi Alkitab kita itu aslinya bunyinya seperti ini, tulisannya seperti ini. Lumayan kan, habis ikut seminar ini nanti pulang Anda sudah bisa 2 bahasa. 1 Latin, 2 Yunani. Haleluya saudara, luar biasa kan? Paling kurang untuk ayat ini saja. Ayo ini kita baca sama-sama, ayo. Rama bisa baca enggak? Enggak, saya juga enggak bisa. Jadi saya memasang ini untuk kegayaan saja. Ya sedikit-sedikit bisa, dulu pernah ada kuliah tentang ini. Saya mau katakan yang bagian cetak kuning saja, ini dibaca mu tin ecclesian. Jadi mu itu my. Ecclesian satu, yang berarti church atau gereja. Jadi di dalam teks bahasa asli maupun di dalam terjemahan-terjemahan semuanya jelas bahwa Tuhan Yesus Kristus 1-2 tahun sebelum wafat disalibkan berencana mendirikan gereja di atas muka bumi ini. Ayatnya jelas, Matius 16 ayat 18. Ini kesimpulan jelas sekali. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, kalau ada yang bahasa Sunda, ayo mangga, pasti ada. Bahasa Jawa monggo, bisa. Mau yang tidak bisa mungkin hanya bahasa roh, saudara-saudari. Syalalala balakalakalala, itu saja kalau bahasa roh. Enggak tahu kan artinya apa. Nah ini jelas sekali ayat ini. Mau juga kalau kita kutipkan dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani, jelas sekali. Aku akan membangun, aku akan mendirikan gerejaku, satu gereja, tidak ada banyak gereja. Maka kesimpulan pertama, gereja yang satu, itu jelas ayatnya, Injil Matius 16 ayat 18. Ini kesimpulannya. Kemudian ini ada gambar kunci, ini bukan karena Yesus tukang kunci saudara. Tapi karena ayat berikutnya kan mengatakan, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Jadi yang memegang kunci kerajaan surga, Rasul Petrus sebagai ketua, pemimpin rasul-rasul yang lain. Jadi ini clear. Tetapi kan tadi dikatakan baru akan. Belum atau sudah? Belum.
Ini baru dinyatakan akan. Loh kalau akan berarti baru rencana pastor. Betul. Kapan kejadiannya? Kita runut Alkitab berikutnya supaya orang yang saling mencari-cari ayat yang disebut mata ayatan puas pada malam hari ini. Pokoknya ada banyak ayat Alkitab yang akan kutelusuri pada malam hari ini untuk membuktikan gereja Kristus perjalanannya bagaimana. Mari kita baca. Sama-sama kita baca saudara-saudari. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada. Ini perkataan Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan ayatnya, perhatikan babnya. Tadi bab berapa Matiusnya? 16. Sekarang bab berapa? 28. Ini cerita bagian cerita yang mana? Ini bagian cerita sesaat sebelum Tuhan junjungan kita Yesus Kristus naik ke surga. Sesaat sebelum Tuhan naik ke surga memberi perintah seperti ini. Jadi ini sudah saat-saat terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu awan menutupi di depan para murid-muridnya. Jadi ini persis sebelum Yesus Kristus naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga bagaimana ceritanya? Inilah ceritanya. Setelah Yesus Kristus naik ke surga ada cerita seperti ini. Ini juga masih adegan sebelum naik ke surga. Dikutip dari Kisah Para Rasul dari bab 1 ayat 8. Kita baca sama-sama saudaraku. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku dan sampai. Ini Yesus menjanjikan Roh Kudus, itulah kenapa para murid berdoa 9 hari. Angka 9, bahasa latinnya Novem, itulah kenapa gereja Katolik punya doa novena. Ini adalah doa yang sudah dilakukan oleh para rasul sejak hari pertama ketika Yesus naik ke surga, menanti turunnya Roh Kudus untuk menguatkan mereka. Inilah janji Tuhan akan menjadi saksi sampai kemana? Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Mana itu ujung bumi? Holis itu ujung bumi. Ujung bumi itu aneh istilah saja sampai tempat-tempat yang begitu jauh yang tidak terbayangkan bahkan oleh para rasul. Pasti para rasul dulu tidak membayangkan bahwa akan ada orang Katolik di Cibolerang. Orang Katolik di Cibolerang pengikut Yesus Kristus di Rancaikek. Rasul Petrus tidak akan terbayang di hutan-hutan Amazon sana, pedalaman Kalimantan sana. Itulah ujung bumi. Ini satu gambaran, bukan berarti betul-betul ada ujung, tetapi tempat-tempat yang jauh yang bahkan rasul-rasul pun mereka tidak terbayang tempat-tempat itu. Nah itu yang dimaksud ujung bumi. Setelah itu para rasul berdoa, mari kita lihat bagaimana mereka berdoa dalam Kisah Rasul 1 ayat 12, sama-sama kita baca saudaraku. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Inilah yang saya sebut tadi, mereka rasul-rasul berdoa novena, tetapi tidak hanya rasul-rasul, ini rasul-rasul plus. Perhatikan ayatnya bahwa selain rasul-rasul ayat 14, ada berapa lagi orangnya? Beberapa perempuan. Tidak tahu persis, tapi beberapa. Lalu siapa? Marianya siapa? Maria siapa? Ibu Yesus. Berarti Bunda Maria pada saat itu ikut berdoa novena dengan juga siapa? Saudara-saudara Yesus. Keponakan-keponakan saudara-saudara sepupu yang pada waktu itu juga disebut dalam beberapa ayat dalam Injil. Kisah selanjutnya kita tahu, Yesus naik ke surga, tetapi janji tadi tetap, aku akan mendirikan gerejaku. Belum terjadi, tetapi sebentar lagi akan terjadi itu gereja Tuhan. Ini Pentakosta. Pentakosta. Ini harus dibaca Pentakosta ya, bukan pantai ya. Karena dari kata Pentakostes bahasa Yunani 50 hari. Penta itu selalu 5, pentagon 5. Jadi 50 ada kata penta, bukan pantai. Kalau pantai itu Pangandaran ya. Di Pentakosta, hari raya Pentakosta, bukan hari raya Pantai Kosta. Ini hanya ucapan saja. Kalau menyebut
Pantekosta salah pastor? Tidak salah, hanya bikin gatal telinga saja, itu saja. Ini cerita pantai atau Pentakosta. Pada hari Pentakosta, lihat juga ayatnya nih. Bukan pantai. Yuk kita baca sama-sama saudaraku. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk. Berarti yang dipenuhi oleh Roh Kudus siapa? Yang disebutkan tadi di sini, semuanya itu yang disebutkan di sini maksudnya. Pertama-tama bukan semua orang yang di situ, tetapi maksudnya adalah yang disebutkan di sini tadi. Itulah maksudnya semua orang yang percaya adalah yang sudah disebut di dalam ayat-ayat sebelumnya. Rasul-rasul, beberapa perempuan, saudara-saudara Yesus, dan terutama tidak ketinggalan Sang Theotokos, Bunda Tuhan, yaitu Bunda junjungan kita Yesus Kristus bernama Maria. Jadi Bunda Maria pada hari Pentakosta dicurai Roh Kudus juga, saudara-saudari jangan lupa. Tidak hanya para rasul, tapi termasuk Bunda Maria juga. Ini cerita berikutnya. Setelah itu, kejadian berikutnya apa? Rasul-rasul yang dulunya takut, perhatikan bahwa di dalam beberapa ayat dalam Injil, setelah Yesus mengalami kematian, wafat, para rasul belum tahu bahwa Yesus bangkit. Maka mereka ketakutan, kan diceritakan dalam ayat-ayat Injil, para rasul berkumpul di suatu rumah dengan pintu terkunci rapat. Kenapa? Takut. Karena mereka tanda petik juga menjadi buronan. Gurunya keliru, muridnya ikut dikelirukan seperti kesalahan gurunya. Kenapa mereka lari dan juga mereka ketakutan. Setelah Pantekosta, salah kan saya? Setelah Pentakosta, apa yang terjadi? Ini, yang tadinya takut menjadi berani. Bayangkan Petrus, yang bicara adalah Petrus. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 14 ini, begitu berani tampil di depan umum. Padahal beberapa waktu sebelumnya, pada saat mengikuti Tuhan Yesus di Taman Getsemani, kemudian Yesus ditangkap, Petrus saking takutnya bahkan ketika harus berhadapan dengan seorang wanita, kan 3 kali menyangkal. Dan 3 kali menyangkal itu salah satunya berhadapan dengan seorang wanita. Perhatikan betapa takutnya Petrus. Harus ku beritahu saudara-saudari betapa dramatisnya cerita itu. Bagaimana pasti dramatisnya? Begini, pada zaman itu kesaksian perempuan tidak laku di pengadilan. Jadi perempuan itu tidak perlu ditakuti. Ada 1000 perempuan bersaksi melawan 2 laki-laki, menang laki-laki. Karena apa? 2000 tahun yang lalu zaman Tuhan Yesus Kristus, perempuan hanya sama nilainya dengan embek. Maaf ibu-ibu, ini 2000 tahun lalu ya. Ini 2000 tahun lalu. Itulah kenapa mukjizat roti dikatakan berapa orang? 5.000. Tapi 5.000 apa? 5.000 orang laki-laki tidak terhitung perempuan. Kenapa? Karena mbak. Tidak dihitung wanita. Memang zaman dulu begitu. Ya untunglah ya ibu-ibu dan para gadis di sini, untunglah ada emansipasi kan gitu ya. Jadi itu menjadi makin setara hidup kita ini. Tetapi 2000 tahun lalu bayangkan bahwa kesaksian perempuan tidak laku di pengadilan, tetapi Petrus dituduh seorang perempuan dia takut terkencing-kencing. Betapa takutnya. Jadi sebenarnya cerita itu, kalau kita bisa memahami ilmu Alkitab, cerita itu dramatis sekali. Karena bahkan hanya melawan embek, Petrus takut. Embek, gitu. Kira-kira begitu. Jadi itu bukan manusia dalam bayangan zaman itu. Kembali ke sini. Betapa takutnya, tapi begitu Roh Kudus turun, terlimpah atas semua rasul dan orang berkumpul, betapa berubahnya Petrus, saudaraku. Perhatikan, mari kita baca sama-sama ayat ini sama-sama. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku. Perhatikan orang yang begitu ketakutan sekarang berdiri di depan semua orang,
Bahkan dikatakan ini kan berkumpul di Yerusalem pada waktu itu semua orang banyak berkumpul karena hari raya. Justru tadinya dia takut ngumpet sembunyi, sekarang menampilkan diri di depan semua orang. Buronan tapi mau berani tampil depan umum. Ini kan dahsyat. Perhatikan perubahan yang dibuat oleh kuasa Roh Kudus ketika rasul-rasul membuka diri atas kuasa yang diberikan Roh Kudus itu. Kemudian Petrus berkhotbah. Tidak saya kutip khotbahnya, panjang lebar khotbahnya, tetapi saya kutip hasilnya saja dari khotbah itu. Petrus memberikan homili, lihat hasilnya seperti apa. Ayo mari kita baca sama-sama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan bertambah. Kira-kira yang menerima perkataannya, perkataan siapa saudara-saudari? Perkataan Petrus. Khotbahnya, homilinya luar biasa sehingga pada hari itu begitu Petrus memberikan homili, begitu Petrus memberikan khotbah, 3.000 orang percaya kepada Yesus dan dibaptis. Puji Tuhan, haleluya. Dahsyat sekali. Ini bedanya Petrus dengan pastor. Petrus berkhotbah, 3.000 percaya beriman. Pastor berkhotbah, 3.000 ngantuk kabeh. Ini beda, pastor dan Petrus memang. Dahsyat sekali kan? Hari itu terjadi. Dan inilah saudara-saudariku, hari terbentuknya gereja Kristus. Jadi perhatikan bahwa kemudian ada 3.000 orang yang percaya, itu baru kira-kira loh, bisa lebih jumlahnya. Itulah hari di mana terbentuk gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus tadi. Maka janji yang dibuat dalam ayat Matius 16:18 tadi terpenuhi di dalam ayat ini. Kisah Rasul 2 ayat 41 ketika Petrus memberikan kesaksian, semua orang yang mendengar kira-kira 3.000 orang percaya, beriman, mengikuti iman kepada Yesus Kristus junjungan kita. Jadi ini lihat kaitannya ya. Matius 16:18 tadi baru berupa janji, aku akan. Hari inilah, yaitu hari ini dalam arti hari Pentakosta itu, terpenuhilah janji Tuhan. Maka ini kesimpulan dari omongan kita, dari beberapa ayat yang sudah kukutip, pada hari Pentakosta, tahun 33 Masehi, di kota Yerusalem terbentuklah gereja Kristus. Apa artinya gereja Kristus? Gereja yang didirikan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Karena Tuhan Yesus kan sudah naik ke surga, saudara-saudari, tapi kuasa Roh Kudus adalah kuasa yang diutus oleh Allah Bapa untuk menemani rasul-rasul, menguatkan para rasul, dan membentuk gereja. Maka kalau ditanya, gerejanya Tuhan Yesus yang didirikan langsung kapan berdiri? 33 Masehi. Di kota apa saudara-saudariku? Di kota Yerusalem. Karena cerita dalam Kisah Rasul 2:41 tadi adalah kejadian di kota Yerusalem. Jangan salah, itu kota Yerusalem bukan di Soreang saudara-saudari. Itu di kota Yerusalem terbentuk gereja Kristus. Maka pembicaraan kita sampai di sini sudah mulai ngerti bahwa Yesus Kristus mendirikan gereja di atas muka bumi ini, dan gerejanya itu satu, terbentuk tahun 33 Masehi setelah Petrus berkhotbah di kota suci Yerusalem. Apakah itu gereja Romo? Betul gereja, karena kesaksian Alkitab berikutnya, tadi Kisah Rasul berapa saudara-saudari ayatnya? 2:41, itu pemenuhan. Jadi Matius 16:18 dipenuhi dalam Kisah Rasul 2 ayat 41. Perhatikan bab-bab selanjutnya. Kalau kita mau cerita mengenai gereja Kristus, mau tidak mau kita harus membuka satu kitab di dalam perjanjian baru yang bernama Kisah Para Rasul. Itulah cerita mengenai gereja perdana alias gereja mula-mula alias gereja Kristus, yaitu gereja yang didirikan langsung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Cerita berlanjut, mari kita baca sama-sama. Mari kita baca bagian atas Kisah Rasul 5 ayat 11. Sama-sama kita baca. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Perhatikan, kita membaca dalam bahasa Indonesia, tetapi Alkitab tidak ditulis dalam bahasa Indonesia.
maka harus dicek kata-kata dalam bahasa aslinya, maka kukutipkan dua. Yang pertama bahasa Latin lebih gampang dibaca, yang kedua bahasa Yunani yang lebih asli, yaitu bahasa asli Perjanjian Baru. Perhatikan kata yang ditulis jemaat. Ini kalau kita hanya membaca terjemahan, kadang-kadang menjadi blunder. Blunder itu maksudnya tidak tahu persis arti dari itu. Perhatikan kata jemaat di sini. Ini ayat yang sama yang kukutip ya. 5, 11, 5, 11, 5, 11. Ini ayat yang sama. Hanya dalam bahasa yang berbeda. Ini sumber aslinya penerjemahan. Kata jemaat itu diterjemahkan dari kata eklesia. Ini eklesia, eklesia berubah-berubah memang bunyinya. Eklesia dalam bahasa Latin dan bahasa Yunani eklesia. Eklesia bahasa Inggrisnya church. Bahasa Indonesianya apa? Gereja. Maka kata jemaat di sini dapat diterjemahkan atau lebih persis kalau diterjemahkan dengan kata gereja. Maksudnya gereja yang mana? Gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita tadi pada hari Pentakosta. Perhatikan, eklesia. Ini baca ya, kebaca ya. Ini semua bisa melihat yang di sini ya. Ini eklesia. Nanti bisa dicek, Bapak bisa ngecek sendiri. Pokoknya catat ayatnya, nanti dicek bahasa Inggris, dicek bahasa Spanyol, dicek bahasa yang lain-lain silakan. Tapi ini berbunyi eklesia. Ada yang bisa baca Yunani di sini? Kalau tidak ada sudahlah, percaya pada saya ya. Ya. Pokoknya ini bunyinya eklesia ya. Ini bunyinya eklesia. Tapi bisa di cross check tadi, misalnya di cross check dalam bahasa Inggris, King James Version atau yang lain-lain, silakan yang manapun. Jadi ini semuanya tahu bahwa ini my church, sepakat ini gereja artinya. Jadi nanti kalau membaca Injil dan membaca perjanjian baru yang lain, begitu ada kata jemaat, hati-hati. Ini bukan hanya suatu jemaat dalam arti enggak jelas, tapi ini jelas. Ini artinya gereja. Nanti begitu kita baca Kisah Para Rasul 5 ayat 11, ada kata jemaat muncul, ini artinya gereja Kristus. Didirikan sejak pada hari Penta, ya. Ini sebagai bukti, kutunjukkan tidak hanya satu ayat, ini ada 1, 2, 3 sebagai bukti. Yuk baca sama-sama, 8 ayat 1, sama-sama. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat perhatikan, jemaat. Selalu diterjemahkan dengan kata jemaat, padahal lebih persis terjemahnya adalah gereja. Kenapa begitu? Ya karena terjemahan bahasa Indonesia edisi kerjasama. Gereja Katolik dengan gereja-gereja reformasi atau gereja-gereja Protestan menerjemahkan bersama. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Latin ini vulgata, eklesia artinya apa? Gereja. Ini juga eklesia. Satu lagi ayat yang menunjukkan mengenai perkembangan gereja, sama-sama kita baca, Kisah Rasul 15 ayat 4 bersama-sama. Setibanya ya, lalu dan seterusnya. Silakan perhatikan di sini jemaat, eklesia. Berarti kata jemaat perlu dipahami, perlu dibaca sebagai apa? Gereja. Maka ini perlu dibaca setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh gereja dan oleh para rasul atau rasul-rasul dan para penatua. Maka kalau ada pertanyaan ini kembali ke bagian awal untuk kutunjukkan ayat-ayatnya jelas sekali. Apakah Yesus Kristus mendirikan satu gereja di atas muka bumi ini? Yes. Kalau aku sih yes. Kan gitu ya. Jadi jelas. Kenapa kok jelas? Ayat-ayat suci dalam Alkitab jelas menunjukkan itu. Berpola, berdasar, bertitik pangkal dari Matius 16 ayat 18 dipenuhi dalam beberapa ayat yang sudah aku tunjukkan banyak sekali tadi. Nanti bisa di cross check dalam bahasa Inggris, dalam bahasa yang lain. Kalau mengira pembicaraan ini ngawur. Tetapi ini tidak ngawur. Sebab sudah bersumber dari sumber-sumber resmi yaitu Alkitab dan ajaran-ajaran gereja. Maka kalau nanti ada yang suatu kali mengatakan, enggak, Yesus ke dunia tidak mendirikan agama, tidak mendirikan gereja, keliru. Alkitab jelas menentang itu. Karena menurut Alkitab jelas sekali, Yesus Kristus datang mendirikan gereja di atas muka bumi ini.
Memangnya iman kepada Yesus tidak ada wujudnya? Ada. Wujudnya adalah persekutuan orang beriman yang kita menyebutnya gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Itu ada wujudnya. Iman kepada Yesus Kristus bukan iman gentayangan gak jelas. Pokoknya asal aku beriman. Di beberapa tempat itu ada kekacauan juga. Bahkan dalam bahasa Inggris ada slogan. Jesus yes, church no. Yesus ya, gereja no, tidak. Padahal gereja dan Yesus Kristus tak mungkin bisa dipisahkan. Sebab Yesus Kristus adalah sang kepala gereja. Gereja adalah tubuhnya. Tubuh dan kepala tidak mungkin terpisah. Sebab tubuh dan kepala terpisah, semua tidak berfungsi. Maka mengatakan, Jesus yes, church no, tidak tepat. Tidak tepat karena apa? Ayat-ayat Alkitab dengan jelas memberi petunjuk yang sudah kusampaikan. Nah ini sudah clear ya, sampai di sini selesai sebenarnya. Ya. Udah pulanglah sana semuanya ya, udah selesai. Selesai untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi dasarnya jelas Alkitab. Jadi kalau ada yang mata ayatan, tuh lihat semuanya ayatnya ada saudara-saudariku. Mari kita maju. Maju atau pulang? Maju, oke. Mari. Ini awalnya. Yang berikutnya hanya gambar-gambar pemanis saja sebenarnya ya. Kenapa kok ada gambar-gambar pemanis? Mau saya sadar muka saya kurang manis, maka tak kasih gambar-gambar manis. Ini kota Yerusalem, ini perkembangannya. Kalau dengan tulisan kan mungkin tak tergambar, tapi dengan satu gambar akan lebih terbayang bagaimana perkembangan gereja Tuhan. Jadi perkembangan gereja Tuhan berawal dari kota suci Yerusalem, titiknya di sini. Ada yang buta peta di sini? Nah, buta peta, pokoknya Bapak percaya saja Pak ya. Doa 3 kali samar ya Pak ya. Ini kota suci Yerusalem yang ada titik sini. Awalnya hanya di situ. Kemudian nanti lama-lama berkembang. Perhatikan, ini tadi Yerusalem di sini. Di dalam gambar ini Yerusalem di sini, saudara-saudari. Bagian-bagian yang kuning ini mulai ada pengikut-pengikut Yesus Kristus. Mulai ada gereja. Jadi mulai berkembang di daerah-daerah sini. Ini disebut Asia Kecil. Ini daerah Turki zaman sekarang. Ini daerah Yunani zaman sekarang. Ini daerah Italia zaman sekarang. Ini negara-negara Afrika Utara. Ini Timur Tengah di sini. Silakan makin pusing kalau buta peta. Tapi kalau yang tahu peta buta pasti senang ini ya. Lalu makin bertambah lagi, nah inilah makin banyak sehingga dari Yerusalem lalu ke tempat-tempat ini semuanya, ini hampir seluruh Eropa, seluruh Afrika Utara. Perhatikan bahwa Afrika Utara dulunya adalah pengikut-pengikut Yesus Kristus. Jadi di Afrika Utara, pokoknya ini di daerah yang disebut seputar Mediterania. Ini Mediterania. Mediterania itu laut tengah di bagian sini. Dan di kota-kota yang bagian kuning, bahkan ada yang ke timur jauh, namanya India. Rasul Thomas menurut tradisi suci agak terpisah dari rasul-rasul yang lain. Rasul yang lain ke arah utara, kemudian ke barat, ke arah tanah Eropa, kemudian juga ada yang ke Afrika, pokoknya ke arah-arah barat. Rasul Thomas nyelip sendiri ke arah India aja gitu. Dan di India itu sejak zaman para rasul sudah ada pengikut-pengikut Yesus Kristus karena pewartaan Rasul Thomas sampai ke daerah India. Sampai hari ini masih ada yang asli dulu karena warta oleh Rasul Thomas di daerah sini. Jadi ini terbayang ya dari gambar. Jadi begitu banyak kemudian. Kerjaan siapa itu? Kerjaan Roh Kudus. Kerjaan Roh Kudus. Roh Kudus pula yang kirim para misionaris ke Indonesia ini sehingga kita bisa kenal. Kalau kita lihat gereja Katolik, bayangkan saudara-saudari. Gereja Katolik kalau karya misionaris ke seluruh dunia, ke tempat-tempat yang tidak terjangkau luar biasa. Kalau kamu baca cerita-cerita para misionaris, Santo Fransiskus Xaverius tahun 1540, kita masih makan orang kayaknya di sini itu ya. Leluhur kita itu sudah sampai ke tanah Indonesia, saudara-saudari. Sudah sampai ke daerah Maluku, bahkan kemudian beliau menyeberang sampai Jepang. Beliau ingin berminat untuk masuk ke tanah Cungkuo, tapi kemudian meninggal di tanah Jepang dengan memandang, mengarahkan matanya ke daratan Cina, daratan Tiongkok. Dahsyat sekali. Di Amerika Latin, ada banyak kabar burung yang mengatakan bahwa misionaris mendompleng penjajah. Tidak benar, salah. Tidak ada misionaris mendompleng penjajah. Itu tulisan-tulisan
atau itu warta yang dikabarkan oleh orang-orang anti Katolik. Karena di banyak tempat justru para imam gereja Katolik yang sudah banyak pengikut di tempat-tempat yang jauh itu, di Amazon misalnya. Coba tonton misalnya film The Mission misalnya ada. Mereka justru berjuang melindungi orang-orang asli berhadapan dengan penjajah-penjajah ketika penjajah mau menghancurkan orang-orang asli. Para imam Katolik, para pastor Katolik berdiri paling depan menentang segala macam peluru-peluru penjajah itu. Maka tidak benar bahwa misionaris mendompleng penjajahan. Itu orang-orang yang anti Katolik, sayangnya orang-orang Katolik kadang-kadang percaya isu-isu anti Katolik seperti itu. Kalau kita lihat justru contoh di Indonesia, misi Katolik baru kira-kira dibolehkan 1900-an. Karena apa? Tanda petik ditindas oleh pemerintah Belanda. Iya, tanda petik ditindas oleh pemerintah Belanda, jadi tidak terlalu gampang juga. Itu soal lain. Kita dapat membahas lain waktu. Tapi kita sekarang kembali ke soal persoalan ini. Aku hanya mau mengungkapkan, kalau kamu sebagai orang Katolik, banggalah sebagai orang Katolik. Sebab apa? Justru gereja Katolik itu tidak pernah yang namanya mencuri umat dari tempat lain. Pergi ke garda paling depan. Orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kalau hanya sudah mengenal Kristus, ditawari untuk kenal Kristus, itu apa gunanya? Pernah enggak? Diketok pintu rumahmu ditawari, Anda sudah selamat? Anda sudah kenal Kristus? Tentu saja sudah saya. Pernah enggak? Diketok-ketok suruh mengikuti yang lain-lain? Iya, macam-macam itulah. Saya tidak sebut karena direkam nanti dikira penistaan agama kan. Sekarang ini kalau nyebut merek nanti dituntut ke pengadilan. Kan belum lama yang dituntut ke pengadilan itu gara-gara jin kafir itu kan gitu-gitu ya. Jadi saya tidak sebut merek ya biar enggak dituntut di pengadilan. Pokoknya ada, kita tahulah itu. Sudah mengikuti Kristus, disuruh mengikuti Kristus yang lain lagi. Ini apa? Tidak begitu caranya. Lihat misionaris Katolik, garda terdepan di tempat-tempat yang tidak terjangkau. Itulah gereja yang satu, kudus, Katolik dan apostolik. Gitu jadi Katolik. Tegakkan kepala sedikit jadi Katolik itu. Iya, jangan dikit-dikit minder. Jangan minderan jadi orang Katolik. Kadang-kadang jadi orang Katolik kalau ditanya, apalagi ditanya ayat, langsung minder kan, ya. Ya, ayatnya di mana? Kok orang Katolik begini-begini? Iya, Katolik tuh begitu pede. Katolik begitu. Tapi begitu ayatnya di mana? Langsung saudara, begitu ayatnya di mana berdebar-debar. Mata merah, keringat dingin, pipis di celana. Hanya karena pertanyaan ayatnya di mana? Seakan-akan kata-kata ayatnya di mana itu hantu yang sangat menakutkan. Ayatnya di mana? Oh, langsung stroke tiba-tiba. Kalau orang Katolik itu gampang. Kalau ditanya ayatnya di mana? Di dalam Alkitab. Itu saja. Itu saja. Udah. Kalau ada tanya, orang Katolik kok gini. Ayatnya di mana? Di dalam Alkitab. Persisnya di mana? Kamu kan lebih tahu. Jadi tipsnya begitu, nggak usah berdebat. Iya. Ada urusan lain yang lebih penting daripada cari ayat, saudara-saudari. Cari duit lebih penting daripada cari ayat. Jadi kalau ada yang mau mendebat, nggak usah debat. Ayatnya di mana? Di dalam Alkitab. Persisnya di mana? Kamu kan lebih tahu. Carilah sendiri. Kamu cari ayat, saya cari duit. Nah, dasar mata duitan katanya begitu. Kembali ke sini daripada ngelantur nanti. Perhatikan perkembangannya. Tadi ini gambarnya, ini nubuatnya Tuhan kemudian terjadi betul-betul. Perhatikan dari Kisah Rasul 2, ini 8, ini 23. Berarti mulai berkembang ya. Ayo kita baca sama-sama 2 ayat 1 sama-sama. Ketika tiba. Perhatikan kotanya di mana? Yerusalem. Berikutnya sama-sama kita baca, mereka sudah mulai lebih jauh di mana? Yudea dan Samaria. Perhatikan sekarang 2-3-11 sama-sama kita baca. Tuhan berkata kepadanya, engkau harus bersaksi di. Perhatikan perkembangannya tadi yang seperti ini. Mulai dari Yerusalem, Yudea dan Samaria di sini, lalu Roma, ujung bumi. Nah inilah
perkembangannya. Nah di situ-situ ya, ada yang sudah nunjuk, sana, ya. Betul, memang di sana-sana itu ya. Ya ini perkembangannya supaya tahu, kalau pakai gambar itu lebih enak memang ya, daripada kalau kita baca ini kan mumet, kalau begini kan mumet ya. Ini kemana gitu, kalau dengan gambar itu enak sekali. Makanya pelajaran TK itu banyak gambarnya, maka ini sama dengan TK saya kira ya. Perhatikan, sudah sampai ke seluruh tempat. Sampai di situ kita tahu bagaimana perkembangan gereja Tuhan. Gereja Tuhan satu berkembang kemana-mana sampai ke ujung bumi. Sekarang mengenai nama Kristen, aku akan membahas mengenai nama Kristen. Karena di Indonesia ini ada banyak salah paham sebenarnya. Memang salah paham itu juga diawali dari isian pada KTP. Memang kalau KTP itu kan agama Islam, agama Katolik, agama Kristen. Jadi di Indonesia memang dibedakan Katolik dan Kristen. Tetapi sebenarnya apakah seperti itu? Ya tidak persis begitu. Karena sebenarnya Katolik adalah Kristen. Bahkan Kristen yang paling awal, Kristen yang didirikan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristen mula-mula, Kristen sejati. Maka sebenarnya jangan pernah lupa, kalau di dalam omongan, memang agak rumit dalam bahasa Indonesia. Bahkan orang Katolik meyakini, ibu orang apa? Saya orang Katolik. Oh bukan Kristen, Katolik saya ini. Kalau Kristen Katolik bukan, Katolik saya ini. Sumpah saya Katolik. Kalau Katolik bukan Kristen Bu, sebenarnya Kristen. Sebenarnya pembedaan dalam pikiran kita mesti tahu saudara-saudari. Kristen zaman sekarang, kalau digolongkan, penggolongan memang bisa kacau karena terlalu banyak. Tapi kalau digolongkan dalam 3 golongan besar, simple, ini namanya simplifikasi, menyimpelkan sesuatu yang rumit. Kristen Katolik, Kristen Ortodoks, Kristen Protestan. Sebenarnya kan begitu. Memang lebih rumit daripada ini, tapi ini namanya simplifikasi. Kalau kita simpelkan, Kristen di dunia ini terbagi 3. Kristen Katolik, Kristen Ortodoks, Kristen Protestan. Jangan salah, jangan kesleo karena direkam, nanti dituntut lagi. Jadi 3 itu. Maka sebenarnya di Indonesia yang sering kita sebut Kristen, Romo, kalau orang Kristen tuh, kalau ibadat kok bawa Alkitab. Ibu orang Katolik Romo. Bukan Kristen, Katolik Romo. Nah dalam omongan sehari-hari, ini kacau memang. Sebenarnya kita ini Kristen, we are Christian. Kristen yang Katolik. Kalau yang ono itu apa? Kristen yang Protestan. Karena dulu pernah protes kepada Kristen yang Katolik. Sejarahnya ada. Jadi kenapa disebut Protestan? Karena pernah protes kepada dulu yang gereja Katolik. Maka pembedaan itu. Maka di ruangan ini aku mengajak untuk mulai membedakan. Dalam omongan sehari-hari sebenarnya harus adil juga. Orang Protestan. Bukan orang Kristen. Oh kita orang Kristen, saya tersinggung. Sebab saya Kristen, bahkan Kristen yang paling Kristen. Dalam arti Kristen Katolik itu kan mula-mula gitu loh. Jadi pembedaannya sebenarnya kalau adil kan potongnya sama. Kristen Katolik dipotongnya bagian belakang, Katolik. Kristen Ortodoks, Ortodoks. Kristen Protestan, loh kok jadi di depan? Ini tidak adil, tidak adil. Tapi ya sistem negara sudah begitu ya sudahlah. Tetapi di dalam pikiran kita dan di dalam mulutmu, aku menganjurkan supaya berlatih. Aku kalau menyebut yang sono tidak pernah menyebut Kristen. Mulutku sudah terlatih untuk menyebut Protestan. Kalau orang Protestan, kamu dari apa? Kristen Romo, oh Protestan ya, nah gitu. Mari berlatih itu. Dalam pikiran mesti tahu kita Kristen yang Katolik. Memang dalam omongan sehari tidak gampang. Ini harus kujelaskan di awal supaya nanti tidak salah paham ketika membaca ayat-ayat suci dari kitab Kisah Para Rasul. Kita Kristen. Jadi ini bukan bicara mengenai Protestan, tapi bicara mengenai Kristen. Maka nama Kristen ku bahas secara khusus pada malam hari ini. Ada ayatnya Pastor? Ada. Mari kita dalami bersama-sama. Yuk kita baca sama-sama 9 ayat 1 sama-sama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Perhatikan, membunuh siapa? Murid-murid Tuhan. Bahasa
Latinnya berbunyi apa? Discipulos Domini. Artinya apa? Pinter bahasa Latin ternyata ya. Iyalah pastor, terjemahannya ada di atas ya. Murid-murid Tuhan. Jadi perhatikan bahwa kisah para rasul pertama-tama menyebut mengenai murid-murid Tuhan. Kisah Rasul 9 ayat yang pertama. Ayat kedua menyebut yang lain lagi. Mari kita baca sama-sama Kisah Rasul 9 ayat 2 bersama-sama. Perhatikan yang pertama tadi bicara tentang murid-murid Tuhan. Yang dibunuh itu siapa? Murid-murid Tuhan. Ayat 2 bicara mengenai mengikuti apa? Jalan Tuhan. Bahasa Latinnya apa? Ya, via. Via. Hodos, bahasa Yunaninya hodos. Sudah percaya aja lah udah ya. Udah. Jadi ternyata pada saat awal nama Kristen belum muncul. Pada saat awal, nama yang dipakai adalah murid-murid Tuhan dan jalan Tuhan. Gampangnya begini, para rasul dan murid-murid yang sudah 3.000 orang tadi itu, ini untuk menggampangkan ceritanya dicerna. Aku pakai bahasa Jepang, jelas dan gampang. Bukan persis begitu dulunya, tapi untuk menggampangkan. Seandainya dulu sudah ada sistem seperti sekarang, nama Simon Petrus, agama, jalan Tuhan. Kira-kira begitu gampangnya untuk menggampangkan. Jadi belum ada nama Kristen. Jadi pengikut-pengikut Kristus kalau ditanya kamu agamanya apa? Agama murid-murid Tuhan. Kamu agamanya apa? Agama jalan Tuhan. Pada waktu itu belum ada namanya. Maka disebut jalan Tuhan, murid-murid Tuhan. Jadi untuk menggampangkan begitu. Contoh siapa? Thomas. Tanggal lahir gini-gini, seandainya ini penggambaran saja. Di dalam kolom agama jalan Tuhan. Apakah clear itu pemahamannya? Clear ya. Ini nama-nama yang paling awal. Perhatikan ayat-ayat yang dikutip 9 tadi itu ya. Kemudian baru berikutnya, perhatikan ayatnya, ini 11 ya. Tadi 9 berarti perkembangan selanjutnya kan. Ini 9, sekarang 11. Ini nama-nama awal. Murid-murid Tuhan alias jalan Tuhan. Berikutnya ada perkembangan. 9 nyambung ke 11. Nah ini sekarang 11. Sama-sama kita baca. Di Antioquia, murid-murid. Jadi pada saat di Yerusalem sebutannya apa? Jalan Tuhan alias murid-murid Tuhan. Jadi pada saat di Yerusalem belum ada muncul sebutan Kristen. Tetapi ini sama, hanya sebutannya berbeda. Kan kadang-kadang sesuatu itu berubah sebutannya kan. Karena perkembangan zaman kadang-kadang sebutan bisa berubah. Nama Kristen baru muncul beberapa tahun kemudian di kota Antioquia. Perhatikan gambar yang bagian depan tadi di mana letak Antioquia. Nah inilah di bagian sini kelihatan. Yerusalem ada di sini. Ya, di sini Yerusalem. Pada saat di kota Yerusalem belum ada nama Kristen. Rasul-rasul dan 3.000 orang percaya tadi itu dinamakan apa? Jalan Tuhan atau murid-murid Tuhan. Tapi begitu mulai menyebar di Antioquia, di daerah sini, sudah keluar dari wilayah Yahudi, inilah di kota itulah pertama kali para rasul dan murid-murid di gereja disebut Kristen. Itu pertama kalinya di kota Antioquia. Beberapa tahun kemudian, kira-kira 20-30 tahun kemudian, ya kira-kira begitu. Kita tidak bisa pakai waktu yang persis banget karena zaman itu belum ada kalender seperti sekarang, belum ada hitungan yang persis seperti sekarang. Maka ini nama-nama alias sebenarnya. Perhatikan di sini, nama-nama aliasnya adalah murid-murid Tuhan atau jalan Tuhan atau Kristen. Kristen dari kata Christianos dalam bahasa Yunani yang artinya pengikut-pengikut Kristus. Kristus itu Kristus. Maka Kristus pengikutnya disebut Kristianos. Kristianos atau Christian, jadi Kristianos dalam bahasa Latin Christianus, dalam bahasa Inggris Christian, Kristianos, Kristianus, Christian. Orang Indonesia susah menyebut Christian, waduh susah, Kristen.
Maka kata Kristen akarnya dari Kristianos. Kan susah. Kamu agamanya apa? Christian. Bacak-bacak Christian. Ada ojek. Nah, dulu kan ada begitu ya. Nah, kita nyebutnya Kristen, tapi kita tahu akar katanya. Maka ayat yang kusebut tadi tidak menunjuk pada Protestan. Jadi jangan salah membaca. Karena kalau pikiran kita Kristen adalah Protestan, ini berarti Protestan yang pertama. Bukan. Kristenlah yang pertama. Yaitu siapa? Kita akan lihat nanti bahwa Kristen yang dimaksud di sini adalah Kristen yang Katolik. Nama lengkapnya Kristen yang satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik. Bukti-buktinya akan kita lihat sebentar lagi. Maka ini sekarang dibaca baik-baik, diresapkan baik-baik, supaya ini engkau menjadi wujud syukur dan menjadi kebanggaan juga dalam hatimu. Baca baik-baik supaya aku bisa minum. Sebenarnya taktik saja biar aku bisa minum itu loh maksudnya. Mari kita lihat selanjutnya. Perhatikan berbagai nama tadi. Kita sudah bicara macam-macam, tapi semoga runtut pembicaraanku dan mudah ditangkap. Berbagai nama maka sebenarnya. Nama paling awal gereja. Kemudian ada nama murid-murid Tuhan. Kemudian ada jalan Tuhan. Kemudian Kristianos alias Kristen. Jadi sebenarnya kita ini punya 4 gereja, eklesia, murid-murid Tuhan, discipulus domini, jalan Tuhan, hodos, via, Kristen, Kristianos. Dan perhatikan, sejak awal gereja atau Kristen itu hanya satu. Gereja sama dengan Kristen, sejak semula dijanjikan oleh Tuhan hanya satu. Aku akan mendirikan gerejaku, my church. Ini perhatikan baik. Jadi sejak awal tidak ada macam-macam gereja seperti sekarang. Satu, karena memang Tuhan memaksudkan gereja hanya satu. Ayatnya jelas sekali. Lalu bagaimana Romo selanjutnya ini? Sarana kesatuannya apa? Kan katanya gereja itu satu. Untuk mendeteksi ada alatnya. Gereja yang benar, gereja yang dari awal mula. Seperti yang diceritakan dalam perjanjian baru tadi, ada alat ukur untuk melihat apakah gereja itu betul sama. Seperti yang dulu diceritakan dalam kisah para rasul, dalam cerita Alkitab. Artinya, paling kurang 3 hal. Mari perhatikan. Ini mulai ngantuk tapi tidak apa-apa. Perhatikan mari ke sini ya. Sarana kesatuan paling kurang ada 3. Paling kurang, bisa lebih. 1 ajaran, 2 ibadat, penggembalaan. Terlihat tulisannya? Semoga terlihat. Karena mungkin bertabrakan warnanya. Sarana kesatuan ajaran, berarti kesatuan ajaran. Sejak semula ajarannya satu, maksudnya begitu. Tidak berbeda-beda. Rasul Petrus ya sama dengan Rasul Thomas, Andreas dan sebagainya. Kesatuan ajaran. Sejak semula ibadatnya satu. Peribadatannya sama di mana-mana seperti itu. Tidak macam-macam variasi seperti yang sekarang terjadi. Lalu penggembalaan. Maksudnya begini, gembala gereja sejak semula bukan mengangkat dirinya sendiri, itu jelas sekali. Nanti kita lihat sebentar lagi. Sekarang kita mulai bicara mengenai ajaran. Perhatikan sama-sama di sini, kita baca sama-sama. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah. Perhatikan di situ. Ada 2 hal, yaitu 2 bentuk ajaran yang disebut dalam Alkitab. Disebut oleh para rasul. Secara khusus disebut oleh Rasul Paulus, ayatnya ini, ingat baik-baik, ini ayat kunci untuk gereja Katolik, artinya untuk memahami kebenaran ajaran gereja. Perhatikan, ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, kaminya para rasul, baik secara lisan maupun secara tertulis. Perhatikan, 2 hal yaitu ajaran. Berarti ada ajaran lisan, ajaran tertulis. Perhatikan bahwa di dalam gereja Katolik,
Di dalam gereja Katolik, ajaran yang lisan diberi istilah tradisi suci. Jadi ajaran yang lisan yang disebut oleh Rasul Paulus tadi ini, lisan di dalam gereja Katolik ada istilahnya. Istilahnya adalah tradisi suci. Yang tertulis juga diberi istilah. Istilahnya apa? Alkitab suci. Maka ada dua yang harus diimani. Tidak bisa membuang salah satu. Kenapa? Karena Alkitab berbunyi begitu. Maka baik Alkitab, yaitu yang tertulis, maupun tradisi, yaitu yang lisan, harus dipelihara semuanya. Maka kalau dibaca dalam pengertian ini, yang lisan tradisi, yang tertulis Alkitab, maka ayat ini bisa dibaca begini. Perhatikan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik tradisi maupun Alkitab. Berarti tidak hanya Alkitab. Ajaran yang hanya berpedoman pada Alkitab tidak cocok dengan 2 Tesalonika 2 ayat 15. Karena para rasul mengatakan harus dua hal, ajaran lisan dan ajaran tertulis. Itulah mengapa saya selalu mengatakan orang Katolik jangan mata ayatan. Kalau mata ayatan itu berarti kan semuanya dicari di dalam Alkitab kan. Berarti hanya dicari yang tertulis. Padahal ajaran-ajaran kita tidak semua tertulis. Bukti yang lain, catat baik-baik. Yohanes 20 ayat 30. Yohanes 21 ayat 31. Intinya apa? Tidak semua tertulis dalam Alkitab. Berarti ada ajaran-ajaran yang di luar Alkitab yang disebut tradisi suci. Tetap ingat, kalau bicara mengenai tradisi, pikiranmu harus dikoreksi. Ini bukan mengenai adat kebiasaan, ya. Tradisi adalah ajaran para rasul yang diteruskan secara lisan. Alkitab adalah ajaran para rasul yang diteruskan secara tertulis. Kalau kita ngomong ajaran para rasul, pasti bersumber dari mana? Ajaran Yesus. Kalau ngomong para rasul, pasti itu nyambungnya kepada Tuhan Yesus. Maka di sini definisi atau artinya mesti jelas. Alkitab adalah ajaran para rasul yang diteruskan secara tertulis. Tradisi adalah ajaran para rasul yang diteruskan secara lisan. Mana yang harus dipegang saudara-saudari? Dua-duanya. Maka mengatakan mana ayatnya tidak cocok dengan iman Katolik. Orang Katolik dilarang mata ayatan. Aku dekati kamera. Orang Katolik dilarang mata ayatan. Nanti direkam soalnya ini ya. Sampai di sini clear ya. Ya biarin enggak apa-apa ya. Itu mengenai ajaran. Jadi mengenai ajaran sudah jelas. Bahwa kesatuan ajaran dijaga dengan dua ya, tradisi suci dan Alkitab suci. Hanya mengatakan satu, hanya Alkitab, keliru. Kenapa? 2 Tesalonika 2 ayat 15 mengatakan pegang dua. Hanya Alkitab, satu-satunya firman Allah. Kamu tidak percaya Alkitab? Kami percaya, tapi Alkitab bukan satu-satunya. Itu jawabannya. Makanya tadi saranku itu kan berguna. Ayatnya di mana? Di dalam Alkitab. Persisnya di mana? Carilah sendiri. Itu sudah saktilah, enggak usah terlalu ribut. Itu soal ajaran. Jelas bahwa ada dua. Sekarang soal peribadatan. Peribadatan. Perhatikan bahwa sejak awal para rasul, para murid-murid Tuhan, pengikut jalan Tuhan, gereja alias Kristianos, orang-orang Kristen, tapi ingat ini bukan Protestannya, Kristen, pengikut Kristus, sejak semula dalam kisah para rasul 2 ayat 42, perhatikan, yuk kita baca sama-sama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk, perhatikan, yang bagian kuning memecahkan roti. Ini harus tahu ilmu Alkitab. Ini bukan berarti memecahkan roti itu ada roti dibanting-banting. Wow, gitu enggak. Karena kalau kita membaca sekilas kan bisa keliru. Memecahkan roti itu apa, Romo?
Ini istilah untuk perayaan Ekaristi. Dulu istilah Ekaristi belum ada, istilah misa juga belum ada. Tetapi Ekaristinya sudah ada karena Ekaristi atau perayaan kurban misa namanya banyak atau sinonimnya. Kita menyebut zaman sekarang misa juga boleh, Ekaristi juga boleh. Tapi pada zaman kuno namanya lebih banyak. Liturgi suci juga untuk menyebut itu. Korbono juga untuk menyebut itu. Lalu sinaksis untuk menyebut itu. Fraksio panis juga untuk menyebut itu. Fraksio panis, fraksio pemecahan panis roti dari kata ini. Maka nanti kalau baca Kisah Para Rasul, ada perkataan memecah-mecah roti, dalam pikiran kita harus tahu, di dalam arti zaman sekarang, itu berarti merayakan Ekaristi. Jadi harus dibaca begini. Mari baca sama-sama tetapi kata memecahkan roti diganti dengan merayakan Ekaristi. Baca bersama-sama dengan penuh semangat. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk merayakan Ekaristi dan berdoa. Siapa? Para rasul. Jadi sejak semula peribadatannya para rasul adalah perayaan Ekaristi. Kalau ada satu kelompok yang tidak merayakan Ekaristi, jelas itu tidak sama dengan gereja yang dari zaman para rasul. Hanya gereja yang merayakan Ekaristi itu sama persis dengan gerejanya para rasul. Ini ayatnya. Kenapa kok merayakan Ekaristi? Nah di sini jelas sekali. Ayo baca sama-sama. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini untuk, ini perintah siapa? Ini mandat siapa? Ini permintaan siapa? Yesus Kristus. Maka hanya gereja yang melakukan mandat Yesus berarti gereja yang mencintai Yesus. Gereja yang setia pada ajaran Yesus. Gereja yang tidak berekaristi. Gereja yang tidak setia pada firman Kristus. Jelas sekali. Ini jelas sekali, perbuatlah ini. Atau dalam terjemahan yang lain, terjemahan yang kita pakai dalam kurban misa atau ekaristi, lakukanlah ini. Kan kita kalau sudah ada kata-kata itu dalam misa kan kusuk sekali ya. Terimalah dan minumlah. Tadinya main HP, begitu sudah mulai itu kering. Wah, inilah piala darahku. Wah, lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Wah, langsung. Pokoknya aku tuh senang sekali kalau lihat orang Katolik bagian itu tuh kusuk banget. Tadinya main HP, bagian itu disimpan HP-nya langsung menyembah. Wah, luar biasa. Tuhanku dan Allahku. Wah, wah, waduh. Bagus sekali, lanjutkan. Lanjutkan main HP-nya, Pastor. Ya jangan. Sebisa mungkin seluruh ekaristi itu kita karena mencintai Yesus Kristus. Tapi dalam setiap konsekrasi itu kan gitu ya. Itulah aku tuh kalau merasakan sebagai imam tuh, wah, setiap konsekrasi bagian yang paling kusuk. Umat Katolik itu juga kusuk, enggak ada orang berani, kentut pun ditahan pasti. Kalau sudah itu konsekrasi. Jadi udah di ujung tanduk, nanti dulu. Untuk mengenangkan aku, kering, turun, tut. Nah baru bunyi. Baru bunyi. Karena saking menghormatinya gitu loh. Alangkah baiknya dari awal sampai akhir, ini pernyataan cinta. Jadi kalau kita merayakan ekaristi itu bukan karena hal-hal yang lain, minta ini, minta itu boleh. Tetapi yang paling utama, aku mau melaksanakan firman Kristus yang dimandatkan pada malam terakhir. Perhatikan, pada malam terakhir itu wasiat loh. Wasiat yang orang yang mau wafat penting, kalau tidak kamu kualat. Ya ini bahasa gampangnya kan begitu. Jadi kalau mau misa dasar utama itu begitu. Kristus memerintahkan ini, aku mau mengasihinya. Mau seminggu sekali 1,5 jam, aku mau mengasihinya. Capek, aku mau mengasihinya. Ngantuk, aku mengasihinya. Pastor membosankan, aku mau mengasihinya. Karena Kristus mengatakan, perbuatlah ini, lakukanlah ini.
Gereja para rasul merayakan ini. Kita merayakan apa tidak? Merayakan berarti kita setia sama persis nyambung dengan gereja para rasul. Gereja yang diceritakan dalam kitab-kitab perjanjian baru. Itu peribadatan. Itu termasuk sakramen-sakramen yang lain. Suatu kali kita bisa bicara, tapi ini sekarang bukan saatnya bicara mengenai sakramen. Termasuk pada hari Minggu. Kenapa kok gereja Katolik memilih hari Minggu? Itu bukan sembarangan. Ada ayatnya dalam Alkitab. Meskipun nggak ada yang tanya, mana ayatnya, tak kasih ayatnya di sini. Jadi hari Minggu itu dipilih bukan karena ada lagu, pada hari Minggu, bukan itu. Tapi ada ayatnya di sini. Yuk kita baca sama-sama saudara-saudari. Pada hari pertama. Perhatikan yang dicetak kuning. Hari pertama dalam minggu itu hari apa? Hari pertama dalam minggu hari apa? Jangan salah, hari Senin itu hari pertama kerja. Orang sering salah, hari pertama itu apa? Senin, bukan. Hari Senin hari pertama kerja. Tapi hari pertama hari apa? Hari Minggu. Perhatikan kalender yang benar. Minggu selalu paling kiri, karena Minggu adalah hari pertama. Minggu bukan hari ketujuh. Itulah kenapa Sabtu, Sabto itu pitu, Sabat itu 7. Meskipun artinya berhenti, tapi itu menjadi 7. Sabtu, hari ketujuh. Maka hari pertamanya hari apa? Hari Minggu. Hari kedua paling menyebalkan. Karena harus bangun pagi kan? Ya. Kalau hari Minggu kan bangun jam 8. Nanti masih punya kesempatan misa di katedral. Kalau lewat masih punya kesempatan misa hari sore. Kalau lewat Paulus masih jam 7. Kalau lewat minggu depan. Ini pokoknya merayakan Ekaristi itu intinya saudara-saudari. Jadi hari pertama hari Minggu itu tidak sembarangan. Karena para rasul sudah merayakan itu sejak zaman gereja awal. Gereja awal, gereja perdana, gereja mula-mula artinya sama. Nah ini sekarang ngomong tentang penggembalaan. Tadi tentang ajaran sudah ya, 2 tertulis lisan Alkitab tradisi. Mengenai Ekaristi sudah jelas, harus ada Ekaristi. Maka titik tolaknya jelas. Untuk mengukur gereja yang benar itu jelas. Lihat, gereja itu ada Ekaristi enggak? Tidak, berarti ini agak ngarang atau malah ngarang. Karena tidak sama dengan yang dulu dilakukan. Gereja ini ada Ekaristi? Ada, berarti ini gereja benar. Salah satu ukurannya jelas sekali. Jadi kalau kamu masuk dalam gereja, tidak ada Ekaristi. Ini tidak sama dengan gerejanya para rasul. Ini sama, Yesusnya sama. Tidak sama, karena tidak ada Ekaristi di sana. Ini jelas sekali, karena lihat ayat-ayatnya, tak kasih semua ayatnya di sini. Nah itu. Alat ukurnya. Kemudian sekarang penggembalaan. Tadi kan 3 ya paling kurang ya. Ajaran, lalu apa? Ibadat, lalu apa? Penggembalaan. Perhatikan. Ada yang namanya gembala gereja. Gembala itu pemimpin gereja. Apakah pemimpin gereja menunjuk dirinya sendiri? Siapa menunjuk? Awal mula Yesus, kemudian berikutnya ditunjuk oleh pemimpin yang selanjutnya. Jadi Yesus menunjuk para rasul, kemudian rasul menunjuk pemimpin berikut. Tidak ada pemimpin gereja mengangkat dirinya sendiri. Aku jelek-jelek begini, jelek-jelek begini. Tidak kok mengangkat dirinya sendiri. Saudara-saudari, aku tumpengan ya hari ini. Pokoknya karena tumpengan ini, aku mengangkat diriku menjadi pastor. Dengan tumpeng ini. Enggak ada. Di tempat yang lain ada. Pokoknya asal ada orang yang mendengarkan, contoh seperti ini, kan orang dengerin aku ini semuanya. Lalu aku membentuk kelompok sendiri tak namai GKB. GKBB lah. GKBB itu apa pastor? Gereja Kristen Bayu Botak. Itu saya mengangkat sendiri bisa. Kalau tempat lain, enggak sebut merek karena direkam. Iya, enggak sebut merek, pokoknya GKBB aja lah. Kalau GKBB kan nggak bisa dituntut ya. Nanti dikit-dikit penistaan agama kan repot sekali. Tapi kita tahu yang dimaksud ya. Maksudnya adalah
Gembala dalam gereja Katolik tidak ada yang menunjuk dirinya sendiri sejak zaman para rasul. Nyambung ditunjuk. Yang ditumpangi tangan, terus. Ini jelek-jelek begini kepalaku ini ya. Ditumpangi tangan. Saya kasih tahu rahasia yang membuat aku bangga. Jelek-jelek ini aku ditunjuk oleh Bapak Uskup. Aku mengangkat diri sendiri, bukan juga bayar lalu jadi pastor, bukan di segala macam, tapi ditunjuk Bapak Uskup. Dulu aku ini siapa pastor? Aku yang menahbiskan Monsinyur Suharyo, yang sekarang kardinal. Kalau runut itu nyambung, ditumpangi tangan oleh Monsinyur Suharyo, kardinal. Kalau beliau kardinal beneran, kalau aku kardinal celana kalau aku. Ya. Bapak Uskup Suharyo ditumpangi oleh siapa? Kayaknya Bapak Uskup Darmo Atmojo. Darmo Yuwono. Darmo Yuwono ditumpangi oleh siapa? Sugio Pranoto. Sugio Pranoto Wilkins. Lalu siapa? Mbuh, pokoknya terus. Kalau dirunut sampai para rasul. Jadi kepalaku ini lihat yang jelek ini. Kalau dirunut nyambung sampai para rasul. Ini penunjukan ini. Kita lihat ayat-ayat Alkitabnya supaya ngomongnya jangan ngalor ngidul, ada jelas. Mari kita baca sama-sama Yohanes 21 ayat 17 sama-sama kita baca. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Perhatikan bagian terakhir dari ayat ini berbunyi apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi ketika Rasul Petrus dan Rasul yang lain menggembalakan umat Tuhan, siapa yang nyuruh? Tuhan Yesus. Petrus tidak menunjuk dirinya sendiri, tetapi ditunjuk oleh Yesus. Perhatikan bahwa sebelum, ini kejadiannya sebelum naik ke surga. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan tugas penggembalaan, menunjuk, menetapkan, mengangkat Petrus menjadi gembala umatnya, gembala gereja. Ini jelas ayatnya. Berikutnya, ada cerita selanjutnya. Setelah para rasul memimpin, pada waktu itu kan pemimpinnya baru para rasul, 12 rasul itu ya. Yudas digantikan oleh siapa? Matias, bukan Matius. Awalnya mereka ber-12 gampang-gampang saja. Tetapi kemudian murid-murid Tuhan, orang Kristen bertambah banyak, lalu mereka kewalahan. Jadi ada saat mereka kewalahan, para rasul menggembalakan umat Tuhan. Pada saat kewalahan itu, para rasul mengangkat pembantu-pembantu, gembala juga, gembala yang membantu tugas-tugas para rasul. Ini ngarang enggak pastor? Enggak ngarang karena ada ayatnya. Namanya para diakon. Mari kita baca dari Kisah Rasul 1 ayat 6. Sama-sama kita baca perlahan-lahan sama-sama. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, karena mulai kewalahan, jadi para rasul mulai kewalahan memimpin, menggembalakan umat Tuhan. Lalu berkata apa? Sama-sama kita baca. Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi para rasul mau fokus pada doa, ekaristi, pelayanan firman. Diangkat gembala-gembala yang lain yang membantu para rasul. Mari lanjutkan sama-sama.
Usul itu diterima, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu berdoa, dan inilah yang disebut diakon-diakon pertama. Ingat, bukan pro-diakon ya, ini diakon. Diakon. Ini bukan pro-diakon, ini diakon, gembala gereja yang membantu para rasul. Maka zaman para rasul kita tahu, para rasul dibantu oleh diakon-diakon. Berarti diakon, tahbisan diakon sudah ada sejak zaman para rasul. Perhatikan ayat terakhir, meletakkan tangan, ini menumpangi tangan, seperti yang kuceritakan tadi. Pernah lihat tahbisan diakon? Uskup menumpangkan tangan. Tata caranya sejak zaman para rasul tidak berubah, persis seperti itu. Terjadi di mana? Di dalam gereja Katolik. Ini cerita dalam Alkitab. Berarti kita sudah mengenal dua kelompok pemimpin, para rasul dan para diakon. Selanjutnya, mari kita lihat bersama-sama. Selanjutnya, kita baca sama-sama, ini bukan ayat Tuhan tapi kita baca sama-sama. Umat Tuhan makin banyak lagi, dan para rasul berpindah-pindah kota dan desa untuk mewartakan firman Allah. Karena itu di tiap-tiap tempat yang ditinggalkan, para rasul mengangkat presbiter, bahasa kita romo, pastor, imam. Ini ceritanya bagaimana? Rasul-rasul kan tidak hanya di satu tempat. Sedangkan orang Kristen sudah mulai banyak di mana-mana, lebih dari 12 tempat. Pada saat tertentu rasul di Bandung, ini gambaran saja. Tapi kemudian ke Garut, mereka enggak pernah ke Garut, tapi ini gambaran saja. Pada saat Bandung ditinggalkan, kan di Bandung enggak ada para rasul. Terus yang misa siapa? Untuk itulah ketika para rasul berpindah ke tempat lain, diangkat yang namanya presbiter. Supaya di tempat yang baru saja ditinggalkan, ada yang merayakan apa? Pemecahan roti alias perayaan Ekaristi. Ini sejarahnya. Karena rasul kemana-mana harus ada presbiter. Presbiter itu apa? Bahasa kita sekarang romo, pastor, imam. Aku ini adalah presbiter. Jadi jelek-jelek begini aku ini presbiter, cuy. Luar biasa. Gayanya itu ya. Saya ini presbiter. Dan ini ada ceritanya dalam Alkitab, presbiter. Memang istilah presbiter ini dalam bahasa Indonesia agak kabur. Karena dalam bahasa Indonesia kita akan menyebutnya romo, pastor. Pokoknya sesuai dengan iman keyakinan sendiri-sendirilah. Kalau orang Jawa biasanya romo, orang Cigugur Rama, orang di Bandung pastor, kalau orang Bandung yang Sunda pastur, nah, gitu. Macam-macam. Tapi sebenarnya itu semua bahasa resminya presbiter. Bahasa resminya presbiter. Jadi aku ini seorang presbiter, bukan kapiten, tapi presbiter. Aku seorang kapiten itu. Aku seorang presbiter. Enggak sedang ya. Biarlah. Malah kemana-mana. Balik ke laptop ya. Mari kita lihat ayatnya di sini ya. Tadi presbiter disimpan dulu. Berarti sudah kita kenal 3 pemimpin, kelompok. Pertama kelompok para rasul, kelompok kedua para diakon, kelompok ketiga para presbiter. Berarti pemimpin gereja ada 3 kelompok. Para rasul, para diakon, para presbiter. Lihat ayatnya. Tak tunjukkan ayatnya biar yang mata ayatan itu puas. Mari baca sama-sama Kisah Rasul 14:23 bersama-sama. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu bagi jemaat itu dan inilah repotnya terjemahan ya. Di dalam bahasa Indonesia kalau membuka ayat ini ada kata penatua.
Tetapi itu bukan penatua dalam pengertian sekarang yang sering dipakai di mana-mana itu. Kalau kita membuka ayat asli dalam bahasa Latin atau yang lebih asli di dalam bahasa Yunani, kata penatua bunyinya seperti ini, saudara-saudari. Mana kata penatua? Mari kita lihat kata penatua di sini. Ya, aku tidak memuatnya, tetapi percaya saja ya, pokoknya percaya. Tapi ada ayatnya, yaitu kalau ada kata penatua muncul, bunyi bahasa Yunaninya presbiteros. Jadi kata yang diterjemahkan penatua di sini, bahasa Yunaninya berbunyi presbiteros. Perhatikan di bagian bawah, ini penatua, tetapi bunyi aslinya presbiteros. Bahasa Latinnya presbiter, bahasa Inggris berbunyi priest. Kita tahu priest adalah, ya saya ini priest, I'm a priest. Jadi memang kalau baca terjemahan memang kadang-kadang ya repot. Tapi kalau begitu lihat kata aslinya, berarti kalau ini dibaca di dalam bahasa kita modern ini, terjemahan ini mesti berbunyi di tiap-tiap jemaat. Rasul-rasul itu menetapkan pastor-pastor atau romo-romo atau imam-imam. Dalam pikiran kita harus tahu itu. Bahwa penatua yang dimaksud presbiter, priest, imam, romo, pastor. Jadi tahbisan romo, tahbisan pastor sudah ada sejak zaman para rasul. Ini bukan tahbisan yang mengada-ada. Ini bukan penggembalaan yang mengada-ada mengangkat diri sendiri. Tapi sudah ada sejak zaman para rasul. Ini juga ayat yang sama, para penatua. Pokoknya begitu ada kata penatua, itu bunyi aslinya presbiter. Artinya pastor, imam, romo, priest. Nah ini penatua, ada beberapa ayat nanti bisa dilihat. Nanti bahannya akan dibagikan, silakan minta kepada panitia. Berikutnya sekarang mengenai para rasul. Perhatikan tadi ada 3 kelompok pemimpin ya. 3 kelompok pemimpin. 3 kelompok gembala gereja Katolik. Kelompok pertama namanya apa? Para rasul. Kelompok kedua para diakon. Kelompok ketiga presbiter. Para rasul dibantu oleh 2, yaitu para diakon dan para presbiter. Ini bukan berarti lebih rendah, mana tidak ada lebih rendah. Dua-duanya membantu para rasul. Para rasul, para diakon, para presbiter. Apa? Silakan. Para rasul, lalu diakon, lalu apa? Rasul, lalu diakon, lalu presbiter. Biar ngelindur kamu itu. Nanti kan malam-malam para pastor, presbiter, nah gitu. Kalau sudah ngelindur tuh nancep dalam pikiran. Persoalannya begini, ada persoalan. Para rasul abadi atau tidak di dunia ini? Para rasul abadi atau tidak di dunia ini? Tentu saja tidak abadi. Para rasul di dunia ini ada matinya. Bukan kayak baterai, kagak ada matinya kan gitu. Para rasul ada matinya. Maka sebelum mereka meninggal dunia, mereka menunjuk penggantinya. Bukan pembantunya ya. Kalau diakon pembantunya. Kalau presbiter pembantunya para rasul. Jadi pastor itu sebenarnya jabatannya pembantu. Ya sesuai dengan Alkitab. Pastor jadi apa? Pembantu. Maka nanti kalau ketemu dengan Pastor Dedi, hei pembantu. Nah gitu. Beliau nggak boleh marah. Loh kok kamu kurang ajar? Ada ayatnya pastor. Ada ayatnya pastor. Pastor pembantu. Ngepel di rumah saya pastor. Bantu rasul maksudnya. Kembali ke situ. Rasul sebelum meninggal dunia menunjuk pengganti-pengganti supaya nanti ada yang mengangkat pemimpin yang lain. Karena mereka tidak abadi di atas muka bumi. Perhatikan bahwa inilah yang disebut suksesi apostolik. Suksesi kelanjutan apostolik para rasul. Maksudnya para rasul harus ada yang melanjutkan tugas dan wewenang mereka. Karena janji Tuhan dalam Injil suci Matius 28, 19, 20, terutama bagian kitab terakhir, aku, kata Tuhan Yesus, lanjutannya apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka karena para rasul tidak mungkin sampai akhir zaman,
diangkat. Pengangkatan orang-orang yang menggantikan para rasul namanya suksesi apostolik. Suksesi kelanjutan apostolik para rasul. Apakah itu ada ayatnya, Pastor? Ada. Mari kita lihat. Ayo sama-sama kita baca. Aku telah meninggalkan engkau di kereta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti akunya siapa? Akunya siapa? Akunya di sini adalah rasul, Paulus, berarti mewakili para rasul. Aku, rasul, dalam hal ini rasul Paulus, meninggalkan engkau, engkaunya siapa? Titus. Titus ditugaskan mengangkat penatua. Tadi kita tahu penatua itu apa? Presbiter alias romo alias imam. Siapa yang bisa ngangkat imam? Rasul. Karena Titus ditinggalkan, maka dia diberi kuasa setara dengan rasul yang namanya uskup. Jadi uskup itu pengganti para rasul dengan wewenang, dengan kuasa setara sama seperti para rasul. Dalam arti dapat mengangkat para diakon, dapat mengangkat para presbiter. Karena nanti kalau mereka meninggal, yaitu para rasul, harus ada yang bisa menahbiskan kan? Itu maksudnya. Jadi Titus, ada dua dalam Alkitab, Timotius dan Titus itu para uskup. Monsinyur Titus, Monsinyur Timotius. Jangan lupa, itu bukan anak kemarin sore. Dalam Alkitab kalau disebut surat kepada Timotius, itu kepada uskup. Uskup Timotius, Titus itu juga uskup. Uskup Timotius, uskup Titus, uskup Timotius. Mari kita lihat, kita lacak. Mari kita baca sama-sama. 20-28 sama-sama. Karena itu perhatikan kata penilik. Nah, di sini juga ada penilik. Tadi ini Titus ya. Perhatikan ini Titus, ini Titus. Titus diangkat menjadi apa? Penilik. Jadi ini diangkat menjadi penilik. Berarti Titus seorang penilik. Ingat, ini terjemahan. Kita harus menggali bahasa aslinya. Bahasa asli dalam Alkitab pada ayat ini yang berbunyi penilik, yang berbunyi penilik, yang berbunyi penilik dalam bahasa Indonesia, bunyi aslinya dalam bahasa Yunani berbunyi episkopos. Episkopos menjadi bahasa Latin episkopus. Episkopos diserap melalui bahasa Arab. Episkopos, episkopus, uskup, episkopos, pispos, uskup. Karena bahasa itu kan sering begitu, bolak-balik lidahnya itu karena perkembangan sudah jauh, jadi seperti itu. Bahasa yang sulit di sana diterjemahkan melalui bahasa Arab. Bahasa Inggris menyebutnya bishop. Ada yang menyebutnya episkopo, obispo, macam-macam menyebutnya dalam berbagai macam bahasa. Tetapi di sini pikiran kita disetel. Begitu mendengar atau membaca ada kata penilik, itu maksudnya apa? Uskup. Karena berbunyi episkopos. Berarti ayat ini harus dibaca begini, kalau menurut pikiran kita sekarang, kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi uskup untuk menggembalakan jemaat Allah. Perhatikan posisi 3 pemimpin tadi itu, pemimpin paling tinggi namanya para rasul, 2 pembantu namanya diakon dan presbiter. Begitu rasul meninggal, semua mereka digantikan oleh para uskup. Jadi para uskup boleh dikatakan rasul-rasul zaman now. Rasul-rasul zaman modern. Maka pemimpin yang 3 tetap sama. Para rasul, diakon, presbiter. Rasul meninggal diganti episkopos alias uskup, diakon, presbiter. Sampai hari ini Gereja Katolik tetap punya gembala 3 kelompok, sama seperti praktek zaman para rasul, persis seperti gereja yang diceritakan dalam Perjanjian Baru. Maka gereja Katolik bukan gereja ngarang, gereja Katolik bukan gereja baru, gereja Katolik bukan gereja yang ngaco, tapi gereja Katolik
gereja yang bersumber dari Alkitab persis prakteknya sama seperti praktek zaman para rasul. Harus kamu ingat saudara-saudari, menjadi orang pengikut Kristus itu percaya kepada Yesus Kristus seperti ajaran para rasul. Tidak bisa kita langsung mengakses pada Yesus, tidak ada yang ketemu. Maka harus aksesnya melalui para rasul. Dan 3 gembala itu tetap persis sama sampai hari ini. Itulah kenapa kita lihat di gereja Katolik ada uskup, wah pakai mitra, pakai tongkat, wah segala macam. Kalau uskup kita agak tinggi ya, berarti tinggi gitu ya. Direkam nanti ketahuan loh. Ya pokoknya tinggi rendah tidak penting, pokoknya dia pengganti para rasul. Beliau pengganti para rasul. Itulah kenapa gereja Katolik punya uskup pengganti para rasul. Uskup punya 2 pembantu, kelompok pembantu, diakon dan presbiter. Presbiter, pastor, imam romo, yaitu aku seperti contohnya ini. Nah ini sudah mulai berpanjang lebar, sudah mulai pusing dirimu, aku lihat wajah-wajah kelelahan menanggung salib, mendengarkan ocehan tidak berhenti ya. Episkopos, uskup, presbiter, presbiteros. Maka gereja Kristus yang satu itu, tadi perhatikan, satu ajarannya berpedoman pada yang lisan tertulis, satu peribadatannya yang paling utama ekaristi, satu penggembalaannya, yaitu dengan 3 kelompok penggembala yang sama. Gereja Kristus itu disebut gereja Kristen yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kristen yang satu, kudus, katolik, apostolik, orang ambil pendeknya Katolik. Ya biasalah, kalau memanggil nama yang panjang kan enggak panjangnya. Aku ini namanya panjang, tapi dipanggil Pastor Bayu, Romo Bayu. Namaku Yohanes Istimur Bayu Aji. Kalau ketemu di jalan, hei Pastor Bayu, kan enak. Coba kalau, hei Pastor Yohanes Istimur Bayu. Keburu hilang orangnya. Ya makanya sebenarnya jangan pernah lupa orang Katolik itu. Agamamu itu nama lengkapnya Gereja Kristen yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Itu ada dalam syahadat kita, syahadat panjang. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nama panggilannya Katolik. Lebih singkatnya Lik gitu aja. Iya. Katolik. Kalau bahasa Jawa itu Katolik itu katoke cilik. Udah mulai pusing ya. Tapi semoga pusingmu ini membawa cercah-cercah. Aku mau meyakinkan dirimu gereja Katolik bukan gereja ngarang tapi sama. Seperti yang diceritakan dalam Alkitab. Sama. Seperti yang dipraktekkan sejak zaman para rasul. Sejarahnya. Masih ada pastor? Tapi sebelum ini, sudahlah, ini bisa ditunda lain waktu. Kalau suatu kali sampai di sini, ini menarik juga, tapi aku sudah melihat wajah-wajah penuh dengan pertanyaan. Maka aku buka beberapa pertanyaan sebelum masuk dalam persoalan ini. Ini bisa lain waktu, nanti kalau ini enggak selesai, ya pasti panitia akan mengundang lagi untuk yang kedua kalinya. Silakan. Tolong ya. Panitia memberikan fasilitas untuk pertanyaan. Bapak Ibu akan dibuka termin pertanyaan. Untuk Romo gimana ininya? Satu pertanyaan akan langsung dijawab. Bagian kiri saya silahkan. Panitia siapa ya? Oh iya. Terima kasih Romo, saya Kuku dari Gereja Santo Theodorus. Nah, tadi hanya ada 3 penggembalaan, yang tahu ya tadi ya. 3 kelompok gembala gereja, ya. Oke baik. Uskup, tapi ini baru-baru, bukan baru-baru ya, tapi kalau Archbishop itu apa? Kapan disebut di dalam Alkitab? Ya, makasih. Uskup Agung, yaitu sama-sama uskup saja, hanya di dalam namanya tanda petik birokrasi gereja itu kan ada macam-macam tugas dan fungsi. Maka uskup dibedakan, uskup sufragan, uskup agung, tetapi tidak ada perbedaan yang katakanlah nyata mengenai tahbisannya atau fungsinya. Semua sama-sama uskup, hanya perbedaan fungsi-fungsi yang boleh dikatakan kalau bahasa kita sekarang fungsi manajerial.
Dalam Alkitab nggak ada, memang tidak ada. Memang tidak ada. Kalau nggak ada terus kenapa? Ya enggak apa-apa toh. Karena kita boleh memberikan fungsi-fungsi begitu. DPP itu juga nggak ada dalam Alkitab. Beberapa hal tidak selalu harus ada dalam Alkitab. Itu hanya untuk memudahkan supaya fungsi-fungsi berjalan dengan baik. Kan kita diberi anugerah akal budi. Tetapi bahwa itu sama-sama uskup. Uskup agung, uskup yang tidak agung sama. Yang membedakan apa ya? Mungkin ada jabatan-jabatan tertentu. Ini ketua, ini apa, ini sekretaris. Tidak ada perbedaan. Semua sama-sama pengganti para rasul. Bahkan Paus, jangan salah, orang Katolik jangan salah. Ini nyambung juga, Paus itu bukan dalam arti tertentu di atas uskup, tidak. Paus uskup juga. Paus adalah uskup Roma. Uskup Roma sama dengan Paus. Uskup Roma disebut Paus. Itu siapa? Ketuanya uskup-uskup seluruh dunia. Seperti dulu Rasul Petrus adalah ketuanya para rasul. Karena dulu Rasul Petrus menggembalakan di kota Roma, wafat sebagai martir di kota Roma menjadi penting. Jadi yang pertama-tama itu bukan kota Romanya, tetapi siapa? Rasul Petrusnya. Seandainya punten maaf, dulu Rasul Petrus di kota Ciwidey. Pasti Paus itu adalah uskup Ciwidey. Kotanya tidak penting, tapi siapa tokohnya? Roma menjadi penting karena Petrus ada di sana. Jadi jangan salah orang Katolik bahwa Paus sama dengan uskup Roma. Siapapun uskup Roma, dia disebut Paus. Yang lain disebut ikan hiu. Enggak, yang terakhir jangan dicatat ya. Berikutnya silakan. Yuswan dari Paroki Theodorus. Ini tadi dari apa yang disampaikan Romo Bayu mengenai kutipan-kutipan daripada kisah para rasul ataupun dari Injil Matius. Aslinya itu kan ngacunya pada Nova Vulgata. Bunyi Injilnya begitu. Tapi terjemahnya diplesetkan. Contoh tuas Petrus et super hang vetram edificabu ecclesiamen. Gerejaku, akan kubangun gerejaku. Diplesetkan bahasa Indonesianya. Ada juga Jemaat ya, Timor Manius super universam ecclesiam ya. Diplesetkan juga dari kata pembukanya juga kata-katanya diplesetkan bahasa Indonesianya. Kan KWI punya lembaga ahli bahasa tentunya. Kenapa tidak kok bisa setuju tulisan terjemahan begitu padahal bahasa Indonesianya itu bahasa plesetan. Terima kasih. Ya sebenarnya memang dilema juga Pak, karena ini memang Alkitab bahasa Indonesia kerjasama. Gereja Katolik dengan gereja-gereja Protestan. Ya mungkin barangkali suatu kali Bapak bisa menulis surat kepada KWI supaya entah bagaimana. Jadi ini bukan kewenangan saya menjawab, karena memang kalau saya menjawab nanti salah, karena bukan menjadi hak dan kewenangan saya. Kewenangan untuk menerima terjemahan ada pada KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Terima kasih. Ya sebelah sana sekarang. Ada pertanyaan yang belah sini? Dari sini? Dari kelompok sini? Oh iya. Terima kasih, selamat malam. Saya Yani dari Paroki Paulus. Pastor, saya mau bertanya, seperti tadi dikatakan ada uskup, ada diakon, ada presbiter. Nah saat ini diakon itu adanya di mana? Itu aja Pastor. Terima kasih. Bertanya mengenai diakon ya Bu ya, adanya di mana? Di atas muka bumi ini Bu ya. Iya, ya memang di Bandung jarang, tetapi memang di tempat-tempat lain agak banyak. Ya memang karena langka kalau diakon. Tidak ada diakon yang tetap bahkan, karena kalau di Bandung kebanyakan diakon kemudian menjadi presbiter semuanya. Saya, ada yang dari Laurentius di sini? Ya, saya pernah menjadi diakon hampir 1 tahun. Tapi kemudian kan saya mau jadi presbiter. Maka diakon sudah enggak, sekarang menjadi presbiter. Jadi memang penahbisan itu tidak banyak diakon, tapi masih ada Bu. Contoh nanti kalau kita lihat di Vatikan yang membaca Injil bukan Sri Paus, pasti seorang diakon.
Nah itu yang pakai stola miring itu diakon. Jadi ada Bu. Betul, di Paulus ada diakon Toto. Tidak begitu lama, dia menjadi presbiter juga akhirnya. Memang kebutuhannya lebih banyak dibutuhkan presbiter di Bandung ini daripada diakon. Maka semua diakon akhirnya ditabiskan menjadi presbiter, menjadi pastor. Semua pastor dulunya pernah menjadi diakon. Tapi pasti karena gampangnya ginilah. Untuk zaman sekarang kebutuhan diakon dan kebutuhan presbiter lebih mendesak kebutuhan presbiter. Maka semua diakon lalu tahbisan menjadi presbiter. Begitu. Ya di Pandu ada satu. Kalau mau ketemu namanya diakon Mamut. Ya di Pandu ada satu orang yang tetap menjadi diakon sampai hari ini. Dan sampai akan ajalnya nanti juga tetap diakon. Ya sebelah Baik, sana. ada ya. Pertanyaan yang belah sana. Ya. Oh ada. Oh ada orang di Ada. sini rupanya. Ya, Oh ya. Romo belah sana. Silakan. Oh maaf. Oh ada orang di sini. Halo ya. Terima kasih. Mohon maaf ya. Dari tadi di tengah-tengah terus. Udah saya sapa sekarang di sini biar kelihatan semuanya ya. Tapi mendengar ya. Silakan Bu. Siapa yang mau bertanya? Ya. Silakan. Ya silakan. Silakan. Tulis di Katkit tentang kesamaan dengan gereja Katolik dengan Ortodok. Iya. Kesamaannya apa Romo? Ya, gereja Katolik dan Ortodoks ini simplifikasi ya. Simplifikasi berarti disimpelkan. Kalau saya jelaskan itu nanti panjang sekali, tapi ini simplifikasi. Paling enggak sebagai pengantar. Pasti ada orang yang tidak puas dengan jawaban saya, tetapi karena simplifikasi digampangkan. Gereja Katolik dan Ortodoks ya praktis persis sama dalam hal ajaran. Meskipun di sana sini ada perdebatan, tetapi intinya begini. Katolik dan Ortodoks itu punya suksesi apostolik yang sama. Ortodoks punya uskup, punya presbiter, punya diakon. Mereka punya ekaristi, punya sakramen yang sama, punya penggembalaan yang sah. Jadi suksesi apostoliknya sah. Ajarannya pun bersumber pada tradisi suci dan Alkitab. Ibadatnya pun sama dengan kita. Satu-satunya perbedaan, simplifikasi, sekali lagi, simplifikasi. Simplifikasi itu digampangkan. Ini mungkin butuh satu seminar tersendiri, tapi ini simplifikasi. Kalau yang nonton ini simplifikasi ya. Penggampangan. Satu-satunya perbedaan adalah Ortodoks tidak mengakui Paus sebagai pemimpin para rasul, pemimpin para uskup, pemimpin sedunia sekarang. Tetapi ada harapan karena Katolik dan Ortodoks kira-kira berpisahnya 1000 tahun yang lalu kira-kira. Mereka kalau ditanya, seandainya suatu kali menyatu kembali, seandainya ditanya, siapa pemimpinnya? Ya tetap Sri Paus. Karena ada urutan di dalam pemimpin gereja pada waktu itu. Nomor 1 uskup Roma namanya Paus, nomor 2 uskup Konstantinopel namanya Patriark dan seterusnya. Jadi ini simplifikasi sekali lagi, perbedaannya gampangnya satu saja. Bahwa Ortodoks belum mengakui lagi. Dulunya mengakui pastor, iya karena satu. Katolik dan Ortodoks itu kembar siam sesiam-siamnya sebenarnya. Kembar siam sesiam-siamnya. Hanya memang perkara kepemimpinan. Memang ada orang yang enggak setuju, enggak ada banyak perbedaan, ya itu boleh diperdebatkan. Tapi sekali lagi, ini bukan tempat bicara itu, simplifikasi, penggampangan. Itu dulu ya Bu ya, silakan yang lain. Ada lagi pertanyaan, oh sebelah sana ya. Bapak mohon berdiri Pak biar kelihatan. Malam Romo. Dari tadi kita membicarakan gereja